Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Mugi-mugi dengan banyak bersyukur kita akan terus ditambahkan nikmat lainnya, dan bersyukur itu mulai dari yang sedikit. Kata An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Siapa yang tidak mampu bersyukur dengan yang sedikit, maka dia sulit untuk bersyukur dengan yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita rajin bersyukur maka akan terus ditambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu mau bersyukur, maka aku akan terus menambahkan nikmat kepada kalian. Ini seperti yang disebut dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Dan syukur inilah yang kita diperintahkan untuk membuktikannya dengan terus meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman yang telah mendapatkan mukjizat paling besar dan menjadi pembuka pintu surga, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, juga kepada para sahabat dan setiap orang yang mengikuti salaf tersebut dengan baik hingga akhir zaman. Hari Jumat ini diperintahkan banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu bersabda, perbanyaklah selawat kepadaku pada setiap Jumat, karena selawat umatku akan diperintahkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita melihat di sekitar kita pola hidup sudah semakin meningkat. Apalagi kalau kita melihat gaya hidup yang ada karena pengaruh di televisi. Maka termasuk kita wong desa,
juga berkeinginan agar meningkat ekonominya, agar tambah sugih, agar tambah kaya, agar bisa hidup mewah. Dan ditambah lagi, selain kita lihat dari contoh-contoh yang ada di tayangan-tayangan TV, lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kredit-kredit dengan syarat yang sangat mudah. Bisa dengan syarat cuma memiliki KTP saja kita sudah memiliki kendaraan, maka membuat kita semakin hidup konsumtif, yaitu selalu ingin nambah terus untuk perabotan rumah kita, untuk kendaraan kita, dan yang lain sebagainya. Yang penting, prinsip sebagian orang kali ini adalah nikmati dulu barangnya, nikmati rasa gengsi yang timbul karena membeli barang yang mahal. Manfaat barang yang dibeli justru seringkali sekadar menjadi pertimbangan kedua. Maka kita lihat pola hidup masyarakat, banyak yang akhirnya terlilit dalam tagihan kredit. Ditagih ya, untuk dituntut bayar piplan, ternyata jumlahnya membengkak akibat sistem berbunga yang diterapkan. Kita akhirnya terlilit dengan utang dan semakin menumpuk. Intinya masyarakat kita saat ini pokoknya ingin hidup wah dan tidak mempertimbangkan dampak buruknya. Dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Amin halalin, amin haramin. Nantinya akan datang sekelompok orang nanti pada akhir zaman. Mereka tidak peduli lagi dari apa asalnya harta yang mereka peroleh. Apakah diperoleh saking halal atau saking kehidupan yang haram. Pokoknya ingin nambah terus harta dan tidak memikirkan itu dari halal ataukah nantinya dari yang haram. Tentu Allah tidak meridhoi kalau kita menempuh jalan yang haram untuk mendapatkan rizki. Termasuk juga Allah mengingatkan agar kita juga selamat dari utang yang berat. Lebih-lebih lagi selamat dari utang riba. Makanya untuk kesempatan Jumat kali ini, Kula akan menyampaikan beberapa kiat agar kita tidak terus-menerus menambah utang dan agar kita tidak terus-menerus menambah kreditan. Dan beban ini memang sangat berat sekali. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan pertolongan sehingga kita selamat dari beban yang berat dari masalah utang yang tadi yang akan dibahas. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang pertama agar kita terjauhkan dari terlilit dalam utang riba, yang pertama, dasari segala sesuatu dengan ilmu. Kita butuh ngaji, kita butuh hadir dalam majelis pengawasan, majelis ilmu, biar ilmu ini nantinya akan mengantarkan kita pada kebaikan. Termasuk dalam kebaikan hidup kita juga dalam rumah, termasuk kebaikan kita juga agar kita terhindar dari yang haram, dari murka Allah Subhanahu wa taala, harus dipahami saking ilmu. Terutama kalau kita itu ingin berbisnis, terutama juga termasuk dalam hal berutang, harus dasari ilmu terlebih dahulu. Tahu ini benar ataukah salah terlebih dahulu. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau ingatkan, manittajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba, summa irtatama. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus dalam riba. Ini karena orang tidak punya ilmu. Orang gelem ngaji, orang gelem sinau, maka yang ada dia terus terjerumus dalam perbuatan yang haram. Dan kalau kita lihat, kalau kita membahas riba, kalau ini kaitannya dengan utang piutang, asalnya utang piutang, ya, misalnya dua utang 1 juta diperintahkan untuk kembalikan dengan yang semisal. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-qardu mujibuhu raddul misli.
Utang itu wajib dikembalikan oleh peminjam dengan yang semisal saja, tidak ada tambahan. Maka kalau kita kembalikan dengan adanya tambahan, nah itulah yang dinamakan dengan riba. Kemudian yang kedua, agar kita tidak terjerumus dalam riba, hendaklah kita takut kepada riba dengan mengetahui bahayanya. Bapak, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya riba, semua yang terlibat dalam perkara riba niku dilaknat. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan saking Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat niku artinya jauh saking rahmat Allah, yaitu bagi pemakan riba, bagi yang menyetorkannya itu nasabah, kemudian bagi yang mencatat yang jadi sekretaris, juga syahidaihi yang menjadi dua saksi. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan hum sawa, semua itu sama, yaitu sama dalam dosa. Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Juga kalau kita lihat yang lainnya lagi, orang yang memakan riba, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu beliau melewati malam Isra, ketika ingin diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Beliau mengatakan, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya besar sebesar rumah, dan di dalamnya dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka? Wahai Jibril, mereka adalah para pemakan riba. Jawab beliau seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, dan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Intinya hadis tadi walaupun dari sisi sanad dhaif menunjukkan ancaman. Hati-hati, di ancaman di akhirat sangat berat sekali bagi orang yang memakan riba. Perutnya bisa besar dan dalam perutnya itu terdapat ular-ular juga. Maka menunjukkan bahwasanya ini celaan bagi orang-orang yang memakan riba. Yang ketiga, tentang bahaya riba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan kata Nabi SAW, ayyankihar rajulu ummahu, yaitu ketika seorang itu menggauli ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Dosa riba yang paling ringan itu adalah seorang itu menggauli ibu kandungnya sendiri. Maka kalau kita tahu bahaya seperti ini, walaupun kita beralasan saya bisa nyaur utang tadi tepat waktu, kalau ini landasannya adalah utang riba, tetap tidak boleh dilakukan. Karena riba itu sudah sangat-sangat berbahaya. Dan riba itu sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kita itu tidak terjerumus dalam riba, tidak bermudah-mudahan dalam berutang. Utang niku ketika butuh, ketika memang kita perlu sekali, dan berusaha untuk mencari utang yang bebas dari riba, yang bebas saking riba. Coba lihat ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam status sebagai seorang pencuri. Al-Munawi mengatakan orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka. Ini juga yang seharusnya kita takuti dari berutang riba. Jangan-jangan kita gara-gara berutang ini tidak mau berniat untuk mengembalikan, dan akhirnya di hari kiamat kita digolongkan dengan para pencuri atau para perampok. Kemudian yang keempat, milikilah sifat qanaah, nerimo. Yaitu apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pokoknya disyukuri. Karena memang kaya yang sejati, kata Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs.
Yang namanya kaya itu bukan dengan banyaknya harta, namun yang namanya kaya itu kalau hati kita selalu merasa cukup. Apa yang Allah beri kita syukuri. Hidup kita pas-pasan kita syukuri. Hidup kita berlebih kita juga syukuri. Makin bersyukur itulah yang disebut dengan kaya yang sejati. Maka kalau orang itu bersyukur seperti tadi, qanaah, nerima apa yang Allah berikan, maka niscaya dia tidak pernah lagi untuk menambah utang sana sini, karena sudah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Inilah juga yang berlaku dalam doa Nabi SAW. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku minta kepadamu petunjuk, wal afaf, dan juga wal huda, al huda petunjuk, wat tuqa ketakwaan, wal afaf supaya dijaga dari hal-hal yang haram, wal ghina supaya senantiasa diberikan kecukupan. Kemudian yang terakhir, agar bisa selamat dari riba tadi, agar kita tidak terjerumus, milikilah teman-teman yang soleh, berteman, kumpul-kumpul dengan kawan-kawan yang baik, yang hidupnya tidak kejar dunia terus, namun dia giat ibadah yang dapat mempengaruhi kita. Kata Nabi SAW, permisalan seorang itu berteman dengan orang soleh dan orang itu berteman dengan orang yang jelek, itu seperti berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi, kata Nabi SAW, tidak akan merugikan kita. Kita bisa membeli minyak wanginya atau minimal kita dapat bau wanginya. Sedangkan kalau pandai besi, kita hanya mendapatkan bau badannya atau mendapatkan pakaian kita itu hangus. Minimal kita mendapatkan baunya yang tidak enak. Maka penting sekali cari orang-orang yang baik yang dapat mendukung kita. Termasuk juga mencari istri atau memiliki istri-istri yang soleha yang dapat mengingatkan kita kalau kita itu keliru. Termasuk dalam hal ini juga kalau kita terus termotivasi dengan dunia, ingin kejar dunia terus tidak pernah puas, maka kalau ada orang-orang soleh, mereka yang nanti akan membimbing kita. Para al-hikmah itu mengatakan yuzannu bil mar'i ma yuzannu bi qarinihi. Seseorang itu bisa dinilai dari orang yang biasa menjadi teman dekatnya. Maka ini kiat-kiat yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Intinya ada beberapa solusi agar kita tidak terjerumus dalam berutang dengan cara riba atau kita tidak terus mencari kreditan. Yang pertama, berilmu lebih dahulu dengan rajin hadir dalam majelis ilmu. Dengan kita tambah ngaji, akhirnya tambah rasa takut kita pada Allah, dan selalu rasa takut itu mengantarkan kita untuk tidak terjerumus dalam maksiat. Kemudian yang kedua, semakin takut pada perkara riba, dan ingat riba itu tidak pernah diridhoi oleh Allah serta jauh saking berkah. Yang ketiga, tidak bermudah-mudahan dalam berutang. Yang keempat, milikilah sifat nerimo atau qanaah. Mungkin-mungkin dengan rasa cukup yang Allah berikan membuat kita tidak terus ingin menambah utang. Kemudian yang terakhir, berteman dengan orang-orang yang bisa menjauhkan kita dari riba. Pegang prinsip yang paling utama sekali, yaitu stop untuk menambah utang kalau itu kita tidak perlu. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita diberikan kemudahan dalam hal rezeki dan diangkat dari kesulitan utang serta dijauhkan dari memakan riba. Kemudian sholawat sangat dianjurkan sekali di Jumat yang penuh berkah ini, dan kita pun dianjurkan untuk berdoa di hari Jumat karena termasuk di antara doa yang mustajab. Mudah-mudahan doa kita senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli
ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bi fadlika amman siwak. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.